Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyuningsi Matolodula dari jurusan Akuntansi Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Portofolio dan Pasar Modal. Sebelum kita masuk pada perbedaan pasar modal syariah dengan konvensional, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian pasar modal syariah dengan konvensional. Di dalam pasar modal syariah, ada dua hal dalam pasar modal syariah, yaitu indeks Islam dan pasar modal itu sendiri. Indeks Islam menunjukkan pergerakan-pergerakan harga-harga saham dari emiten yang dikategorikan sesuai syariah. Sedangkan pasar modal syariah merupakan institusi pasar modal syariah sebagaimana lazimnya yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian pasar modal konvensional. Pasar modal konvensional itu sendiri adalah sebuah sistem keuangan yang terkoordinasi yang masuk di dalamnya yaitu lembaga-lembaga perantara di bidang keuangan, bank-bank komersial, dan juga seluruh surat-surat berharga yang beredar. Prinsip pasar modal syariah. Investasi di pasar modal syariah harus didasarkan pada 3 prinsip utama syariah, yaitu dilarangnya yang pertama riba, mengambil tambahan dalam satu transaksi jual beli ataupun pinjam meminjam yang berlangsung secara jalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara islami. Yang kedua, dilarangnya gharar atau ketidakpastian atau spekulasi, adalah menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan kebinasaan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui tercapai dan tidaknya suatu tujuan fisik dari objek transaksi, dan mengandung unsur ketidaktahuan yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, dilarangnya maisir atau judi, di mana merupakan sesuatu di mana seseorang seharusnya menempuh jalan yang susah, akan tetapi dilakukan dengan jalan pintas dengan harapan akan dapat mencapai semua yang diinginkan. Instrumen pasar modal syariah ada 3, yaitu yang pertama saham, di mana saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Yang kedua, obligasi syariah. Instrumen obligasi syariah dapat diterbitkan dengan menggunakan prinsip mudharabah, musyarakah, ijarah, istisna, salam, dan murabahah. Sehingga dengan prinsip ini, nama obligasi syariah tergantung pada prinsip yang digunakan oleh emiten. Yang ketiga, reksadana syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dengan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Instrumen pasar modal konvensional ada 6. Yang pertama, saham merupakan surat tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan terhadap perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Yang kedua, obligasi atau bonds merupakan bukti pengakuan utang dari perusahaan kepada pemegang obligasi yang bersangkutan. Yang ketiga, opsi. Opsi merupakan produk turunan dari efek atau saham dan obligasi, di mana option adalah kontrak resmi yang memberikan hak tanpa adanya kewajiban untuk membeli atau menjual sebuah aset pada harga tertentu. Yang keempat, right adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan emiten pada proporsi dan harga tertentu. Yang kelima, waran. Waran merupakan turunan dari saham biasa yang bersifat jangka panjang dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham atas nama dengan harga tertentu. Dan yang terakhir, reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah perusahaan investasi yang mengelola investasi saham, obligasi, dan lain-lainnya. Perbedaan pasar modal syariah dan konvensional. Pasar modal syariah 1.
Investasi terbatas pada sektor-sektor tertentu dan tidak dilarang atau masuk dalam negatif list investasi syariah dan tidak atas dasar utang. 2. Didasarkan pada prinsip syariah yang mendorong penerapan profit loss sharing dan skema kemitraan. 3. Melarang berbagai bentuk bunga spekulasi dan judi. 4. Adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek investasi, perdagangan, dan distribusi pendapatan. 5. Terdapat mekanisme scanning yang perusahaan yang harus mengikuti prinsip syariah. Kemudian pasar modal konvensional yaitu 1. Investor bebas untuk memilih investasi antara debt bearing investment dan profit bearing investment di seluruh sektor. 2. Didasarkan pada prinsip bunga. 3. Memperbolehkan spekulasi dan judi yang ada pada giliran untuk mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali. 5. Guideline investasi pada produk hukum pasar modal. Baik, itulah hasil presentasi materi perbedaan pasar modal dan konvensional dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.